Heriandi. Beliau adalah guru kami, dosen kami di Unila. Di sela-sela kesibukan beliau sebagai dosen juga beliau bisa menyempatkan hadir. Terima kasih Pak Heriandi. Yang kami hormati juga tak kalah kami banggakan Ibu Herlina Warganegara, SEMM, Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Lampung. Selamat datang Ibu. Yang kami hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Saburai, Bapak Rektor Dr. Matsanuddin SHMH. Yang kami hormati para wakil rektor 1, 2, 3, yang kami hormati kepala lembaga ketua UPT, dan yang kami hormati adalah para dekan beserta jajarannya, yang kami hormati para dosen Fakultas Hukum, para undangan, dan yang tak kalah penting yang saya banggakan dan saya cintai, yaitu mahasiswa Fakultas Hukum. Pada kesempatan ini Bapak-bapak Ibu sekalian, ingin saya sampaikan bahwa kegiatan keterampilan penulisan karya hukum ilmiah ini bagi mahasiswa ini adalah merupakan kelanjutan dari kegiatan pendidikan latihan kemahirian hukum. Jadi kurikulum Fakultas Hukum itu ada PLKH. Mahasiswa dilatih untuk terampil dalam beracara. Yang sudah kami laksanakan sidang peradilan semu beberapa minggu yang lalu, mood court. Ini sangat antusias mahasiswa bisa merasakan bagaimana kalau melakukan sidang-sidang peradilan perdata maupun pidana. Kemudian kelanjutan dari kegiatan PLKH ini Bapak Ibu sekalian, kita memberikan pelatihan keterampilan buat mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurullah, segala puji bagi Allah, kita dapat ketemu kembali bersilaturahmi lagi dalam rangka menghadiri kuliah umum penulisan karya ilmiah yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Prof kita Pak Heriandi. Tentunya acara ini sangat positif. Betul adanya memang Ibu Dekan, terima kasih sudah menyiapkan acara ini. Kita mari bersama-sama seluruh fakultas kita buat, kita jadikan iklim akademik acara-acara seperti ini, penulisan karya ilmiah, pengabdian pada masyarakat. Memang tugas kita sebagai dosen itu yaitu melaksanakan pendidikan tinggi. Bapak Ketua Pembina yang saya hormati, sedikit saya laporkan bahwa pada tanggal 31 kemarin kita mewakili lembaga kita ikut musyawarah nasional di Bogor. Saya bangga Ibu Dekan Hukum dan Dekan Fisip menjadi pemateri di sana. Untuk Cendra maka kami persilakan.
materi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi. Perlu saya sampaikan bahwa beliau ini adalah dosen tetap Fakultas Hukum Unila. Sudah banyak karya-karya ilmiah yang beliau keluarkan, baik dalam buku teks, jurnal, koran dan sebagainya. Jadi ini tepuk tangan kepada Bapak Profesor Heriandi. Waktu dan tempat sepenuhnya Pak, kami memberikan kebebasan kepada Bapak untuk memberikan materi. Saya persilahkan Pak. Terima kasih rekan Bapak Profesor Hasan, Bapak Rektor, dan khusus teman-teman mahasiswa. Salam saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya awali saja dengan hal yang sederhana pada sore hari ini. Sebetulnya saya ini temannya Pak Dasril kuliah gitu. Tadi saya diminta untuk memberikan materi, bukan untuk yang aneh-aneh, tetapi hanya ingin membicarakan bagaimana kita meneliti secara praktis ya, sehubungan dengan beberapa kebijakan-kebijakan dari kementerian pada saat ini. Yang pertama adalah masalah plagiat. Kita akan dicabut sarjananya dan akan diturunkan akreditasi institusinya kalau terjadi plagiarisme. Kemudian yang kedua, tuntutan dari para mahasiswa harus berkarya, karena itu akan menjadi item penilaian tersendiri dalam kita reakreditasi nanti boleh menjadi sarjana dalam konteks pekerjaan kita ke depan. Salah satu hal yang paling penting adalah kita mampu untuk berkarya secara profesional, tidak saja di bidang praktisi tetapi di bidang bisa saya katakan di sini beberapa hal yang menjadi keuntungan kita dalam dunia riset ini. Sebetulnya duitnya juga cukup banyak, apalagi riset hukum. Tetapi banyak hal teman-teman yang menganggap riset hukum ini riset yang ecek-ecek. Nah, ini yang akan kita lihat secara profesional nanti. Kenapa kita mesti adakan riset? Ya, kayaknya saya mohon maaf, saya agak berdiri ini supaya agak semangat di sore ini. Karena sudah dari tadi saya ngajar sampai di sini harus ngoceh lagi gitu ya. Jadi adik-adik mahasiswa, teman-teman dosen dan karyawan, para pengelola, kalau kita berbicara penelitian ini, inilah urgensinya. Ya, mau dibolak-balik tetap ini urgensinya. Ya, yang pertama kita mau menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran secara ilmiah. Sepertinya kita tidak mungkin menemukan kebenaran itu dengan berendam di laut 3 hari 3 malam gitu, tidak mungkin. Atau kita betapa di bawah pohon besar, ya. Apa yang harus kita lakukan itu adalah riset. Ya. Dan riset ini tidak bisa kita lakukan riset sembarangan saja tanpa memenuhi persyaratan disebut dengan ilmiah. Ya. Nah, apa itu ilmiah? Harus memenuhi 4 standar yang harus kita benar-benar pegang. Lewat dari ini kita curiga ini plagiat atau main-main. Kalau kita di birokrat itu boleh tidak jujur asal benar. Yang penting lapornya benar walaupun agak nipu-nipu. Tapi kalau sebagai riset itu harus jujur walaupun salah. Jadi ini prinsip dasarnya. Oleh sebab itu dia harus objektif. Yang dinamakan objek ini kebenaran menurut orang banyak, bukan menurut kita sendiri. Kalau saya pegang kuping ini, pasti semua orang ngomongkan ini kuping, telinga, tidak hidung. Tapi tiba-tiba Kang Yaya ngomongin ini telinga, ini hidung. Nah ini jadi tidak benar dia. Kemudian yang kedua sistematis. Yang pendahuluan dibuat pendahuluan, yang isi dibuat isi, yang penutup dibuat penutup. Jangan dibolak-balik. Kalau saya baca pengalaman membimbing selama 32 tahun ini, yang mana yang pembahasan jadi kesimpulan. Nanti kesimpulannya dibahas lagi ya, jangan. Yang harusnya ini pembahasan sudah masuk di pendahuluan. Ini tidak sistematis dia. Kemudian metodis.
metode sini suatu alat. Kita menebang pohon itu bisa pakai silet. Pohon besar bisa kita potong, tapi tidak efektif. Makan waktu yang panjang, tenaga yang besar, energi yang besar. Kita harus cari alternatif, pilihan cara. Misalnya dengan gergaji, agak mending, atau dengan sinsu, ya bisa. Nah, pilihan-pilihan inilah yang disebut dengan metode. Cara kita mengungkap kebenaran itu. Ya. Kemudian universal. Universal itu apa yang kita lakukan itu betul-betul menyeluruh sifatnya. Jadi tidak hanya kita saja, tidak hanya kelompok kita saja, tetapi kebenarannya menyeluruh, metodenya diakui menyeluruh, ilmiahnya juga menyeluruh secara komprehensif. 4 hal ini menjadi kata kunci dalam kita mengungkap suatu kebenaran. Tanpa 4 hal ini, jangan berharap bahwa apa yang kita katakan itu menjadi benar, walaupun kita sudah berbusa-busa. Nah, prinsip dasar dari metode itu sebetulnya mau milih yang apa terserah. Banyak metode, ada kualitatif, ada kuantitatif. Analisisnya ada, analisis kualitatif, konten analisis, rosipi, macam-macam. Ada mungkin ratusan metode yang bisa digunakan khusus untuk hukum, belum untuk yang lain. Tetapi yang paling penting jangan sampai menggunakan akal, menggunakan metode itu, menggunakan alat itu, tapi tidak rasional. Nah, misalnya wawancara kepada anggota DPR, anggotanya cuma 40, tapi populasinya 60, ngawur lagi, ketahuan lah itu. Kejujuran yang paling penting. Jadi akal sehat yang paling penting. Jangan dipaksa-paksakan. Kalau memang artinya polisi dalam penegakan hukum kita masih tidak baik, katakan tidak baik, tapi dengan data, jangan nebak-nebak. Ini kita banyak nebak-nebak ini, ya. Tingkat kejahatan di suatu desa itu sekitar 70 orang. Datanya mana? Gak boleh. Harus dengan data. Nah, kalau pegawai mahasiswa desa Burani rata-rata sudah bekerja, nggak usah jauh-jauh risetnya, di dunia kerja kita aja. Datanya tersedia, tinggal bagaimana merancang bangun, mendesain suatu riset itu sehingga menarik, gitu. Sehingga dirasakan penting. Ya, sehingga ini memang hal-hal yang layak untuk dibaca. Nah, kembali kepada metode penelitian hukum, fokusnya adalah hukum. Jangan ngawur-ngawur, jangan fokusnya kepada kambing, fokusnya kepada masyarakat. Oke, tapi tetap ada hukum, ya. Fokusnya kepada hukum, hukum sebagai objek risetnya. Nah, ini ada 2 rahasianya. Kalau kita mau riset yang disebut dengan law in book, hukum dalam buku, tadi tepat betul dengan Ibu Arsip tadi, Ibu Erlina. Jadi nggak usah jauh sampai di Jepang risetnya itu, dalam ruangan. Tapi persoalannya apa ini riset? Riset karena hukum itu adalah sui generis, asli. Ya, kalau kata Immanuel Kant itu hukum itu seperti jalan laba-laba, nyangkut di mana-mana. Walaupun dikeliling nyangkut di mana-mana. Ini yang pertama. Jadi riset yang ada di dalam buku, ada desainnya banyak, ada penelitian ajas hukum. Kalau kita mau meneliti yang di dalam buku itu penelitian ajas hukum, ada banyak penelitian ajas hukum. Misalnya ada presumption epnosun, ada fakta subservanda, ada banyak. Kemudian apakah pernah kita meneliti sejauh mana hukum kita mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam misalnya? Tidak mungkin kita mau nelitinya kemana-mana, cukup dalam dokumen-dokumen. Ya, neliti undang-undang. Apakah undang-undang otonomi daerah kita ini sudah mengandung prinsip-prinsip dasar otonomi yang murni? Kenapa tidak? Ya, ada bimbingan saya, dia melihat bagaimana perkembangan dari ajas hukum bisnis post population atau non diskriminasi dalam hukum Islam, dalam ajaran Islam. Ternyata jadi juga, asik juga. Ada saya baca dalam skripsi mahasiswa FKIP. Judulnya sederhana, fungsi pun dalam bahasa Indonesia. Bayangkan,
fungsi pun dalam bahasa, meskipun, walaupun, kan? Itu menjadi penelitian, menjadi riset. Kemudian ada lagi yang lebih hebat lagi. Soal kiai terhadap camat, jadi disertasi Pak. Soal kiai terhadap camat. Perubahan paradigma, perkembangan budaya, kultur kiai-kiai kita dulu. Kalau dulu para pejabat yang datang ke pesantren, sekarang kiai-kiai yang datang ke pejabat. Itu jadi disertasi. Sederhana, tidak muluk-muluk, tidak perlu kita berbicara sampai ke Jepang. Yang ada di depan kita banyak sekali hal yang harus kita teliti. Ya, termasuk tentang manajemen pengelolaan perguruan tinggi, bagaimana mahasiswa bisa mengembangkan karir dan sebagainya. Jadi ini yang in books, tapi juga dapat yang in action. Perilaku kata ibu tadi, kata ibu dekan tadi. Kita meneliti bagaimana tingkat kejahatan, pengaruh tingkat kejahatan, kepatuhan hukum, ketaatan membayar pajak. Itu jangan in book, jangan cari di buku nggak ketemu, carilah di lapangan atau disebut dengan istilah in action. Nah sekarang sudah terbuka, ya banyak sekali. Kalau yang in book itu desain risetnya ada harmonisasi hukum, sinkronisasi hukum, ada sistematisasi hukum, ada penelitian tentang hukum in concreto, keputusan-keputusan pengadilan. Nanti banyak hakim di sini Bu ya. Nggak usah riset aja keputusan pengadilan itu. Bahkan dulu Komisi Yudisial memberikan dana hibah khusus untuk penelitian keputusan hakim. Apakah keputusan mencerminkan rasa keadilan? Apakah keputusan itu sudah sesuai dengan warna-warna hukum dan kebutuhan masyarakat dan sebagainya? Ada dana slot tersendiri di Komisi Yudisial. Nah banyak sekali itu hal-hal yang bisa kita lihat di situ. Terus. Nah secara singkat ini menemukan suatu untuk mengisi kekosongan. Banyak ini ya, banyak sekali. Ada yang undang-undang tidak ada PP, ada yang PP tidak punya kepres, padahal di situ diatur lebih lanjut dalam keputusan presiden. Ternyata keputusan presidennya tidak ada. Gitu kan? Saya kasih contoh. Ya, kita menemukan sesuatu. Ya. Dalam undang-undang migas disebutkan bahwa untuk pertambangan migas lepas pantai tunduk kepada undang-undang landas kontinen. Dicari dalam undang-undang landas kontinen ada satu pasal. Ternyata di situ untuk pertambangan migas di landas kontinen tunduk kepada undang-undang migas. Pernah terbayang nggak hukum kita seperti itu? Satu nunjuk sini nggak ngatur, malah dia nunjuk lagi di sini. Kalau hukum kita seperti itu tidak kita temukan kebenarannya, kesalahannya kita tidak temukan, maka saya khawatir 5-10 tahun ke depan Indonesia ini ambruk. Ambruk. KUHP itu dibuat di Belanda selama 100 tahun rentangnya. Loh kita bisa bikin hukum selama 1 malam. Gampang bikin hukum. Tapi untuk menciptakan suatu norma yang hakiki, yang mengapresiasi keadilan, mengapresiasi kebutuhan masyarakat, tidaklah gampang. Oleh sebab itu, mohon hati-hati dengan disiplin ilmu kita. Kalau disiplin ilmu pertanian, bagaimana dengan penggunaan zat memberantas hama? No problemo, kata orang Meksiko. Tetapi dengan hukum, salah satu pasal berbahaya. Oleh sebab itu, kita harus lakukan riset, penemuan-penemuan hukum, mengembangkan, memperluas dan menggali lebih dalam apa yang sudah ada. Sekarang saya tanya dengan bapak-bapak, adakah yang sudah melihat bagaimana Al-Maidah 51 itu yang diadopsi dalam ketentuan hukum agama kita? Kenapa tidak kita kembangkan kalau memang tafsirnya perlu dikembangkan? Sejauh mana batas kita mengembangkan tafsir itu? Ribut kita dengan Al-Maidah 51 sehingga dunia guncang dengan Ahok. Kenapa pusing-pusing dengan Ahok? Kaji dong, berikan masukan sederhana. Apakah pengertian aulia itu bisa dianggap sebagai pemimpin? Apa dasar interpretasinya? Apa argumentasinya? Apa rasional desidendinya apa?
juga termasuk teman dekat itu, termasuk istri. Kenapa tidak ada yang membicarakan itu? Saya dikawin orang kalau neliti itu, karena saya disiplin ilmu saya hukum laut internasional, Pak. Nah, sendi sudah adanya. Mohon maaf, saya ini dipanggil sendi, Pak, dengan teman-teman. Ya, termasuk Pak Gubernur juga panggil Bang Cendi, ya. Kalau saya neliti Al-Maidah 51, sementara disiplin ilmu saya hukum laut internasional, apakah dikawin orang nanti? Wah, Cendi udah jadi kiai katanya kan gitu. Kenapa enggak? Kenapa kita kalau memang kita ngerti persoalan menguji kebenaran? Apa yang ada masih dilakukan kebenarannya sehingga perlu diteliti untuk diuji kebenarannya. Misalnya, apakah benar bahwa dana desa sudah dilakukan dengan tepat? Dana desa kan pakai undang-undang tuh. Kenapa nggak diuji? Hah? Apakah benar laporan-laporan tentang dana desa itu sudah cocok, sudah rasional? Ayo, jadi periset. Saya dikontrak oleh Bank Dunia dari divisi Justice for the Poor selama 2 tahun. Masukkan proposal 65 juta dipulangi. Kekecilan, Pak, katanya. Saya tidak mau hasil riset Anda kecek-kecek. Masukin lagi 175 juta, dipulangi lagi. Akhirnya saya masukin 1,5 miliar baru di ACC Bank Dunia. Artinya memang kualitas riset itu tidak bisa kecek-kecek kalau dengan biaya yang kecil, gitu ya. Nah, kalau dibalik, kalau fundingnya dari Indonesia, masukkan 100 juta dipulangi. 50 juta masih kegedean, ujung-ujung habis, gimana mau riset kita? Itu ya, ini contoh. Ya, orang luar memandang riset bagaimana, orang Indonesia. Di Thailand itu dana risetnya 30% APBN-nya Thailand. Makanya semangkanya jadi gede-gede. Ya, mutunya juga jadi besar-besar. Karena diteliti dana riset besar. Kalau Indonesia walau-walau. Kemudian saya juga dapat hibah dari CRMP waktu tentang pesisir. Coastal Resources Management Project itu adalah Bappenas kerjasama dengan Universitas Rhode Island. Monggo silakan dibuka di perpustakaan Rhode Island, ada 2 karya ilmiah saya di perpustakaan Rhode Island. Riset yang memang dananya tidak kecil dengan waktunya yang cukup panjang. Artinya periset itu betul-betul harus teruji seperti itu. Terus, nah bagaimana dengan penelitian hukum? Penelitian hukum itu langkah pertama, temukan dulu isu hukumnya. Apa yang menjadi isu hukumnya? Bisa tidak ada aturannya, bisa ada aturan tapi tidak jelas, bisa aturannya inkonsisten, bisa aturannya tidak sinkron dengan tidak harmonis, bisa pelaksanaannya tidak sesuai. Masa nggak bisa menemukan ini? Ya, ya Bu ya. Oh iya, lihat aja aturannya. Satu, undang-undang migas ngomongnya begini. Undang-undang lalu lintas pendidikan ngomongnya ini, undang-undang kehutanan ngomongnya begini, undang-undang pesisir ngomongnya gimana ini? Undang-undang landas kontinen itu memberikan rumusan tentang landas kontinen menurut Konvensi Jenewa 1959. Tapi undang-undang pertambangan kita tunduk kepada UNCLOS 82. Isu hukum muncul. Cari isu hukumnya dulu, baru cari masalahnya. Gitu ya? Aturannya nggak konsisten. Pelaksanaan aturannya tidak sesuai. Ini isu hukum. Ya ada di depan kita semua ini. Nggak usah kita mau cari sampai ke Jepang, sampai ke Jerman cari ini. Nggak usah mau nulis Palestina kita harus langsung datang ke Palestina. Nggak usah. Internet banyak, literatur banyak. Setelah kita menemukan isu, kita identifikasi mana yang paling urgen, mana yang paling bisa kita lakukan riset. Dan yang ketiga, baru kita mendalami dan merumuskan masalahnya. Sederhana. Ya, di tayangan ini sederhana, tapi risetnya ya lumayan capek. Terus, kita waktunya. Nah, lanjut banyak. Bicara teori banyak segala macam ya. Terus. Nah, saya langsung pada dunia praktis. Kalau nulis judul, hendaknya ikuti panduan ini. Dirumuskan dalam kalimat pernyataan tanpa tanda baca. Ingat, mahasiswa jangan lagi liku-liku laki-laki luka kemana, judulnya nggak boleh. Nih ya, sederhana aja. Coba nanti diterapkan dalam riset. Kemudian menarik dan mengundang perhatian.
Lah kalau misalnya ya analisis peranan nggak perlu, itu nggak menarik dia. Misalnya restrukturisasi, ya. Format Undang-Undang Nomor 32 misalnya, cuman formatnya doang padahal yang kita teliti, tapi bahasanya menarik, ya. Jadi saya kirim ke Perancis kemarin untuk satu jurnal Scopus kita di Universitas Marseille, ya, untuk masuk ke La Sapière itu. Saya tulis membangun budaya maritim untuk mewujudkan Indonesia dalam poros maritim dunia. Diganti Pak, diganti sederhana, pengelolaan laut di bawah rezim Jokowi. Jadi orang tertarik bacanya. Oh, kita sudah penting mikirinnya, udah bagus benar, membangun budaya hukum untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Judul yang saya kirimkan. Kemarin dikoreksi, pengelolaan laut di bawah rezim Jokowi, judulnya. Sederhana, mengundang perhatian. Nanti orang tanya, apa sih Jokowi ini? Nah, kurang lebih seperti itu. Benar. Dihindari perumusan yang bombastis. Nggak usah yang muluk-muluk, yang lurus-lurus aja. Misalnya, restrukturisasi, sinkronisasi dan koordinasi pengelolaan rumah sakit daerah. Alangkah banyak ya pening kepala kita ini. Ini tentu saja. Tapi seringkali ketemu lagi kalau membimbing mahasiswa itu. Kemudian menggunakan kata yang singkat, jelas dan tegas. Fungsi kalimat pun dalam bahasa Indonesia. Soal kiai terhadap camat. Ringkas. Harmonisasi hukum pengelolaan pertambangan migas lepas pantai. Pengelolaan Selat Malaka. Itu disertasi yang saya sebutkan itu. Tapi justru menarik. Ya. Nah ini judul harus ya jangan lagi ketemu judul yang panjang-panjang, judul yang biasa analisis perkawinan, itu mah udah kampungan itu, tinggalin itu, ganti yang bagus-bagus judulnya. Nanti ibu dosennya bimbing. Wah, pilihan-pilihan kata yang menarik untuk supaya orang menarik membacanya. Lanjut. Judulnya ya, batas wilayah negara. Ini yang sederhana-sederhana ya. Nanti ada yang menarik-menarik silakan ya. Monggo terus. Nah, pada intinya namanya riset dan tulisan itu hanya berisi latar belakang ya. Nanti ada rumusan masalah, tujuan kegunaan, kerangka teori, metode. Itu aja. Nanti baru isinya, kesimpulannya. Nah, apa isi latar belakang? Dalam penelitian hukum isi latar belakang ini, pemilihan alasan kita milih judul itu apa? Ya, dasar masalah yang kita buat itu apa? Jangan lagi ketemu apa yang jadi latar belakang, apa yang jadi pilihan judul, nggak nyambung. Ini sederhana-sederhana saja kebutuhan mahasiswa supaya dapat nangkep. Ya, uraikan apa dasar filosofisnya. Tulis hukum itu pasti ada undang-undangnya, tapi kan undang-undang semua itu belakangnya. Lihat dong ini ya, menguraikan apa krusial poinnya ya, untuk mengiring pada masalah. Yang jadi masalah kita itu apa? Kadang-kadang apa yang jadi masalah nggak jelas kita. Wow, penuh tulisan panjang-panjang, tidak keluar-keluar ke dalam Palembang itu, ujung-ujungnya kita tidak jelas. Giliran ditanya nggak tahu, gimana orang mau jelas kalau diri kita sendiri yang nulis kita nggak tahu. Ini pengalaman praktis yang didukung dengan data dan fakta yang jelas. Jadi harus ada catatan kaki, harus ada sumber data. Mohon Ibu Dekan nanti itu menjadi kata kunci ke depan untuk menentukan apakah dia plagiat atau tidak. Lihat. Ada ya, kalau dia ngutip ya bikin aja lah dalam kurung footnote ya Pak Rektor ya, itu yang melepaskan balak kita dari plagiat. Jadi khusus untuk ibu-ibu dosen, monggo jangan sungkan-sungkan tulis footnote. Ada footnote, ada endnote namanya. Kalau nggak bisa ngetiknya pakai footnote, dalam kurung misalnya Marsudi Silalahi tahun sekian halaman sekian, tutup kurung supaya kita tidak digugat orang, nanti keserjanaan kita dicopot orang, akreditasi institusi kita diturunkan orang gara-gara footnote dan endnote.
Footnote adalah catatan kaki, kalau inut catatan perut. Jangan sampai perut kita jadi keroncongan gara-gara inut. Hati-hati ya. Catat aja, kasih aja. Supaya dia jelas. Kalau data harus ada sumbernya. Hati-hati sekali.